Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua untuk mengikuti pelajaran daring pada hari ini ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan dari pelajaran komputer jaringan dasar atau KJD ya. Kalau kemarin itu kita belajar tata letak komponen komputer ya, dan kalian sudah melakukan tugas-tugas untuk dari yang Bapak berikan, dan semoga kalian untuk dipelajari dari tugas yang Bapak berikan. Nah, jadi di sini Bapak ingin sampaikan kita akan melakukan mid semester pada tanggal 14 nanti kalau tidak salah ya. Dan juga dimohon untuk membayar semua SPP apabila masih ada tunggakan ya. Karena itu adalah syarat untuk mengikuti mid semester pada tahun ini. Oke, jadi di sini Bapak akan langsung masuk ke pelajaran. Kita akan mempelajari memahami jenis-jenis casing komputer. Nah, jadi jenis casing komputer itu kalau Bapak artikan adalah rumah untuk komputer ya, atau rumah dari perangkat komputer ya. Jadi segala macam motherboard, power supply dan lain-lain ya. Jadi di sini kita akan pelajari yang pertama itu pengertian dari casing komputer. Jadi casing komputer adalah rumah atau wadah bagi hardware, perangkat keras dan komputer seperti motherboard, prosesor, video card, power supply, hard disk, optical drive, kipas pendingin. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, casing komputer itu adalah rumah ya, atau wadah bagi hardware komputer seperti motherboard, prosesor, video card. Nah, jadi perangkat dalam komputer atau perangkat untuk komputer itu dimasukkan dan disusun di dalam casing komputer ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi fungsi dari casing komputer itu adalah sebagai sebuah wadah bagi perangkat keras komputer, juga berguna untuk melindungi perangkat komputer dari debu dan kotoran yang mungkin bisa merusak hardware komputer tersebut. Casing komputer sendiri terbagi atas beberapa jenis menurut ukuran motherboard. Jadi semakin besar ukuran motherboard, semakin besar pula ukuran casing. Nah, jadi casing komputer ini menyesuaikan dari jenis motherboard. Nah, jadi motherboard ini ada jenisnya ya. Ada yang ATX atau yang besar, atau ada yang sedang, atau yang paling kecil ya. Yang mini, kalau nggak salah mini motherboard. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ya, jadi itu ya fungsinya itu selain untuk menjadi rumah ya, atau wadah bagi untuk perangkat keras komputer. Nah, dia itu juga fungsinya itu melindungi perangkat komputer dari debu dan kotoran. Jadi kalau misalkan tidak pakai casing itu mudah sekali terkena debu ataupun kotoran, dan juga apabila terkena air ya, itu tidak langsung mengenai komputer ya. Jadi misalkan ada tetesan air atau gimana, atau tidak sengaja kalian menumpahkan air, itu tidak langsung mengenai perangkat kerasnya. Jadi cuman casingnya saja ya. Kalau cuman casingnya saja kena air itu tidak masalah ya. Asalkan jangan komponennya yang kena ya. Itu bisa rusak. Jadi ini adalah berikut jenis-jenis casing komputer berdasarkan jenis ukuran motherboard ya. Nah, ini berdasarkan jenis ya. Oke, jadi sini adalah yang pertama itu casing full tower. Nah, casing full tower ini jenis casing komputer terbesar di antara jenis casing lainnya. Casing jenis ini menampung semua ukuran motherboard seperti micro ATX, ATX, i-ATX, dan XL ATX. Biasanya casing jenis ini digunakan oleh para gamer atau mereka yang sangat antusias dengan hardware komputer. Nah, jadi kalau kalian menggunakan casing ini, itu bisa mendukung semua ya, semua jenis ukuran motherboard ya, dari mulai micro ATX, ATX, i-ATX, dan XL ATX ya, yang paling besar ya. Kalau yang mikro itu kalau nggak salah sedang ya, tidak terlalu kecil, lebih sedang ya. Itu. Jadi kalau kalian menggunakan mengganti perangkat komputer kalian itu motherboardnya itu diganti dengan yang lebih kecil ya. Jadi kalian tidak perlu lagi mengganti casing ya, karena casing ini udah
memadai, sudah bisa digunakan untuk semua jenis ukuran motherboard seperti itu ya. Yang kedua adalah casing mid tower ya. Mid itu medium maksudnya ya, kalau kalian tidak tahu. Jadi casing jenis mid tower ini nih memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding casing full tower, tapi masih bisa menampung motherboard spesifikasi dengan ukuran micro ATX dan ATX ya. Casing jenis inilah yang umum dijual di toko-toko komputer dan yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, jadi kalau misalkan ya ke tempat-tempat ngeprint ya, itu pasti adminnya atau tukang yang menjaganya itu biasanya menggunakan casing mid tower ya, yang sedang-sedang saja ya, yang tidak terlalu repot ya, istilahnya itu tidak terlalu besar dan tidak memakan biaya juga ya, karena sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau cuman untuk ngeprint doang atau ngetik dan lain-lain itu biasanya gunain casing mid tower. Oke, selanjutnya casing mini tower ATX. Casing mini tower ini ukurannya lebih kecil dibanding casing mid tower ya. Casing jenis ini hanya bisa menampung motherboard dengan ukuran micro ATX. Jadi di sini dia cuma bisa menampung motherboard yang kecil ya, micro ya. Micro, jadi tidak terlalu kecil. Coba kita cari di sini di Google ya, motherboard jenis ukuran motherboard. Nah, ini sudah ada nih. Coba kita lihat di sini biasa. Nah, nih. Ya. Nih, kalau kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah IATX, ATX, micro ATX, mini ATX ya. Kalau yang biasa digunakan itu biasanya micro ya, yang biasa digunakan. Dan juga kalau di sekolah kita juga ada yang menggunakan mini di kelas kita, dan ini ada IATX, ini yang paling besar ya. ATX itu lebih lebar deh ya. Dan di sini ada kipas ya, untuk kipasnya di sini. Slot RAM-nya nih ada 4, banyak ya. Yang ini apa sih? Oh, ini Asus ya, Asus ROG ini. Wajar ya kalau banyak untuk RAM ya. Oke. Nah, jadi seperti itulah ya ukurannya IATX, ATX, micro ATX dan mini ITX ya. Seperti itu. Kalau kalian bingung apa Pak IATX Pak atau dan lain Pak, micro tuh ukurannya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau IATX ini sama dianya panjangnya, cuman lebarnya beda ya antara ini nih ya. Sama ini lebih kotak, kalau ini lebih apa ya? Segi panjang lah istilahnya ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kalau ini menggunakan mini tower ATX, jadi dia menggunakan micro. Nah, yang seperti ini. Casing yang mini tower ya. Oke, lanjut. Casing mini tower ITX seperti namanya. Casing ITX mini ini hanya menampung motherboard dengan ukuran mini ITX. Ukurannya jauh lebih kecil atau kalau dibandingkan casing mini tower ya. Dan biasanya casing ini jenis ini menggunakan power supply dengan ukuran khusus yang lebih kecil dari power supply yang biasa kita lihat dalam casing-casing komputer kebanyakan ya. Jadi casing mini tower ini Bapak masih jarang sekali ya. Cuman siapa ya pernah, kalau nggak salah, tapi nggak pernah lah. Pokoknya jarang sekali orang menggunakan mini tower ya. Mini tower ITX ini jarang sekali orang ya. Kebanyakan orang itu sudah pakai full tower ya, entah kebutuhan dia apalah segala macam, pokoknya full tower lah, biar apa, tidak repot ya. Kalau kita mau mengganti spesifikasi itu, jadi tidak repot, tidak perlu membeli casing yang baru seperti itu ya. Lanjut. Nah, jadi ini casing slim. Casing model slim umumnya bersifat fleksibel karena bisa digunakan dengan posisi tidur ataupun berdiri. PC saat ini banyak yang menggunakan model slim, tidak juga ya. Tergantung ya. Kalau menurut Bapak, orang masih menggunakan komputer dengan model seperti ini ya, yang full tower ataupun yang casing mid tower ya. Kalau slim ini pertama lebih mahal ya, dan juga untuk dalamnya itu apa istilahnya itu, perangkat komponen dalamnya itu tidak terlalu padat lihatnya ya. Tapi ya kalau enak, casing slim ini itu tidak memakan tempat gitu ya,
enak, itu bisa ditaruh di atas meja yang kecil ya, tidak mengganggu, tapi ya sama saja itu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini adalah casing desktop. Casing PC model desktop biasanya ditempatkan di atas meja posisi tidur. Ya, umumnya konstruksi casing cukup kokoh sehingga monitor dapat diletakkan di atasnya. Komputer branded yaitu keluaran pabrik yang seluruh komponen diproduksi oleh satu pabrik. Banyak produksi yang model casing desktop seperti ini, seperti IBM Desktop, Dell, Acer, Compaq, dan lain-lain yang mendukung Pentium 2 dan 3. Ya ampun ya, ini jadul sekali ya, bentuknya saja ini udah lama ya. Pentium 1 dan 3 tuh tidak ada lagi ya, ini anak-anaknya semua ya. Orang sudah tidak menggunakan lagi nih Pentium 1, 2, 3 nih ya. Sudah pakai Intel ya, Core i3 minimal. Itulah sudah paling kecil lah Core i3 sekarang ya, karena sekarang itu sudah menggunakan big data ya. Kalau masih menggunakan Pentium 1, 2 dan 3 ini untuk aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang, wah berat ya. Oke, jadi langsung saja kita casing large server. Biasanya digunakan seperti file cabinet dengan ukuran yang cukup besar. Nih ya, casing large server ini Bapak masih belum pernah sama sekali melihatnya. Untuk ini sepertinya ini model lama dan sepertinya tidak digunakan lagi saat ini. Tapi tidak tahu kalau untuk perkantoran yang mungkin membutuhkan komputer atau yang seperti ini ya, karena menggunakan komputer itu sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, lanjut. Jadi di sini adalah casing rack mount ya. Casing model ini digunakan komputer yang ditempatkan pada rak khusus server atau perangkat jaringan ya. Nah, ini jadi komputernya, ini CPU-nya ini ditaruh di rak ya. Kalau kalian apa ya namanya itu ya, rak server untuk di BTS ya, di tower-tower sinyal-sinyal HP itu. Nah, ini ada nih pasti casing rack mount ini ya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, nah ini jenis casing dibagi menurut kegunaannya ya. Nah, satu itu casing gaming. Casing gaming ini biasanya berjenis full tower atau dan mid tower ya, antara kedua tadi yang Bapak bilang ya. Casing ini digunakan untuk para gamers yang membutuhkan ruang yang lebih lebar untuk hardwarenya. Selain itu, casing gaming ini biasanya berbentuk sangat menarik, banyak fan case serta banyak LED yang menyala untuk menambah kesan menariknya. Nah, jadi kalau untuk biasanya untuk gaming ya, itu full tower yang tadi yang seperti itu, dan juga mid tower. Cuman ya tidak selalu casing full tower dan mid tower itu digunakan untuk gaming ya, tidak juga ya. Orang-orang kantor rata-rata minimal itu sudah pakai mid tower sudah ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh dari casing gaming ya, atau yang mid tower atau yang full tower seperti ini ya. Ini mahal ya, kalau kalian ingin barang ini sekolah benar-benar ya, nanti baru bisa beli seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini casing value. Casing value ini biasanya dipakai oleh orang-orang awam karena selain harganya murah, casing ini juga dilengkapi dengan PSU. Casing value ini cocok untuk orang-orang yang merakit komputer untuk kegiatan mengetik dokumen, berselancar internet, serta berkirim email ya. Nah, jadi casing value ini yang biasa ya. Nah, yang biasa orang awam katanya yang pakai casing ini. Cuman tidak terlalu ya. Kadang orang awam juga bahkan sudah menggunakan casing yang seperti ini ya. Tergantung duit lah ya. Dan juga untuk kegiatan mengetik dokumen berselancar, Bapak rasa mid tower itu lebih bagus untuk yang seperti ini. Cuman ya maksudnya itu ya standar lah ya casing value ini. Nah, untuk contohnya itu, nah inilah contoh dari casing value. Nah, kalau kampus kita sekolah kita itu menggunakan yang ini dan yang ini ya, itu. Nah, kalau untuk yang komputer server di sekolah itu menggunakan yang ini, yang mana tadi yang mid. Nah, ini
ini komputer untuk yang server ya, biasa Bapak Ahmad gunakan. Nah, jadi ini casing without PSU atau casing tanpa power supply ya, atau biasanya berjenis mid tower karena biasanya PSU bawaan casing tidak true power ya, sehingga orang-orang banyak memilih casing tanpa power supply. Jadi seperti ini. Kalau kita membeli komputer itu biasanya langsung dengan ada power supply-nya ya. Misalkan di power supply yang kita beli itu, komputer yang sudah ada power supply itu biasanya 400 watt ya, 400 watt, tetapi ketika dinyalakan itu 250 watt ya. Jadi tidak pas 400 ya. Tapi kebanyakan orang memang belinya itu tanpa power supply ya. Kalau saya juga kalau Bapak itu juga pilihnya itu tanpa yang power supply, tapi rata-rata orang pilih ya tanpa power supply ya, karena lebih nyaman lah, lebih enak dan lebih enak kita menentukan power supply apa yang mau kita pakai gitu. Rata-rata nih menggunakan tanpa power supply semua ya, standar ya. Oke. Nah, jadi mungkin sampai di sini aja dulu untuk di video pembelajaran kita di materi memahami jenis casing komputer. Bapak harap kalian mencatat semua dari apa yang Bapak sampaikan ini, dan juga Bapak akan memberi tugas kalian ya. Tugas buatlah kesimpulan dari materi apa nih, mana jenis casing pada komputer nih. Oke, jadi tugas kalian silakan kalian cari, silakan kalian buat, ditulis tangan, tulis di buku, kirim ke Telegram, tulis nama dan kelas ya, jangan lupa nih ya. Jadi ini adalah tugas kalian anak-anak semua ya, dan juga jangan lupa untuk dicatat ya, untuk yang semua ini dicatat karena ini akan masuk ke Meet nanti ya, sebagian nanti akan masuk ke Meet. Baiklah, mungkin sampai di sini aja lah untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa untuk di minggu depan ya di Meet ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.